Bapak istirahatnya berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa tidurnya? Nah, masalahnya di situ, Pak. Iya. Kalau jam 9 Bapak kebangun jam 1 terus tidur lagi nggak? Sampai pagi. Kurang, Pak, tidurnya, Pak. Jadi masalahnya di situ, Pak. Jadi bukan karena suplemen, bukan obat-obatan, bukan karena makanan, udah benar semuanya. Aktivitasnya yang masih dikurangi. Maksud saya bukan aktivitas dikurangi, tidurnya sama relaksasinya yang kurang. Kalau tidur kita kurang, Pak, Bapak produksi terus gula, produksi gula terus. Jadi HDL-nya nggak kerja, Pak. HDL itu kan untuk ngambil lemak di sini, masukin ke liver, dijadikan gula, dijadikan tenaga. Produksi gula sih yang gulanya banyak, cukup banyak. Tapi Bapak bukan resistensi insulin, bukan. Sampai satu sih bagus. HDL juga nggak kerja, Pak. Ngapain ngambil katanya kan gitu. Karena livernya udah produksi sendiri. Jadi kalau trigliserid bawah bagus, HDL-nya dari makanan bagus, HDL-nya nih karena aktivitas olahraga dia bisa naik, puasa dia bisa naik. Bapak kan udah puasa. Cuman kalau udah over nggak naik juga, Pak. Kebutuhannya banyak dari hormon namanya epinefrin yang mecahin lemak karena over. Tapi kalau kortisol itu, Pak, buat mecahin lemak, kita sebut hormon stres. Jadi tubuhnya stres, terlalu banyak stres. Misalnya saya stres di otot, misalnya saya olahraga hari ini, dari pagi terus bebannya gede, berat, saya nggak pernah pakai beban yang berat. Otot ini stres, sakit. Nah, tapi Bapak bukan karena olahraga, bukan karena itu, karena kurang tidur, badannya itu jadi sakit-sakit semua. Kayak orang bilang autoimun, masalah nanti di lambung. Jadi autoimun tuh imunnya berlebihan. Kenapa imunnya berlebihan? Karena banyak kerusakan, sama kejadian orang kena COVID. Karena banyak kerusakan. Kenapa banyak kerusakan? Karena istirahatnya kurang, Pak. Kalau saya kurang tidur, besok pagi saya nggak enak, badannya pegel-pegel semua, lambung masalah, jadi sakit mah gitu. Karena ada kerusakan. Tapi Bapak yang udah kronis, udah lama, jadi memang udah kebiasaan. Jadi Bapak nggak begitu berasa, tapi sebenarnya badannya overstress. Kalau saya lihat dari laboratorium bagus banget, cuman saya curiga HDL-nya ini karena kurang tidur, kurang rileks. Iya, Pak. Memang salah satunya memang olah nafas. Tiap 3 jam sekali olah nafas. Olah nafasnya mungkin banyak caranya. Kalau saya yang sederhana aja, tarik nafas, buang nafas, cuma untuk supaya merasakan nafas masuk dan keluar, udah itu aja. Paling 5 menit, 10 menit atau 15 menit tarik nafas. Habis itu dikasih alarm, nanti jam segini tarik nafas, buang nafas, gitu aja. Untuk nadinya saya pelan, ya kan? Kalau enggak kan pikiran kita kemana-mana. Jadi sekarang pikirannya ke nafas aja, tarik nafas. Nggak usah dihitung berapa detik tarik, berapa detik tahan, berapa detik buang, nggak kayak gitu. Kalau saya sih yang sederhana. Tapi memang banyak cara-caranya. Kalau saya supaya untuk mengalihkan pikiran dari aktivitas atau rutinitas, jadi pikiran hanya ke nafas, jadi nadi lebih pelan. Tapi itu nggak bisa gantiin tidur. Cuman bagus untuk menahan supaya nggak ngebut. Kalau kita bawa mobil ngebut, ngerem dulu dah, ngerem pelan, baru ngebut lagi pelan, itu aja. Tapi tetap aja mobil harus istirahat malam, jadi harus istirahat. Nah, kalau boleh saya kasih saran tidur, mesti udara yang dingin. Yang kedua, jangan ada lampu, seminimal mungkin lampu. Terus kalau jangan ada jam di rumah, di kamar. Jadi Bapak kalau dimanapun Bapak pasrah ikhlas aja. Mau jam berapa serah aja. Pokoknya saya nggak ada jam di kamar. Jadi Bapak cuma bisa bangun pakai alarm. Alarm gini ya udah. Terus kalau Bapak kebangun, jangan ada aktivitas, ya biarin aja. Walaupun kebangun kan kita bosan ya, kadang-kadang nggak bisa tidur. Akhirnya buka komputer, buka apa. Nanti karena badannya udah punya jam, Pak. Jadi kayak orang udah kebangun, biasa jam segini kebangun aja, walaupun tanpa jam, karena jam tubuh namanya. Jadi kita harus ngajarin lagi ke badan, nah supaya badannya tahu, di jam segini dia belum, walaupun kebangun dia nggak aktivitas. Jadi pelan-pelan, memang targetnya 4 jam, 5 jam, 6 jam. Jadi nggak langsung 6 jam, kalau cuma bisa 4 jam ya 5 jam. Nah, saya kadang-kadang saya pakai jam buat tidur, tapi terus terang aja itu jadi beban buat saya. Jadi Bapak juga nggak harus. Jadi beban, jadi seakan-akan saya harus target. Begitu ada target, makin nggak rileks, makin nggak bisa tidur. Jadi saran saya itu, Pak. Saran saya, yang Bapak pelajari, ada 2 cara. Pertama, dulu saya lakukan, karena dulu saya juga gitu, tidur jam 1 malam, jam 11 malam baru pulang praktek, baru pulang operasi, jam 1 malam baru tidur. Akhirnya jadi kebiasaan. Walaupun saya nggak operasi, tetap saya tidur jam 12, jam 1 malam, bangun jam 5 jam. Nah, untuk benerinnya susah banget. Jadi untuk benerinnya, mau nggak mau, ya dulu saya pakai obat tidur.
Tapi jadi kebiasaan, jadi ketergantungan. Maksud saya gini, kalau memang kita dalam keadaan sakit, mungkin Bapak harus ke psikiater untuk minta supaya saya bisa tidur, supaya aman dulu badannya, supaya Anda nggak sakit-sakit lagi. Tapi mulai pelan-pelan. Gimana? Apa sih yang terjadi pada saat kenapa kita nggak bisa tidur? Karena pikiran kita muter terus, Pak. Saya itu yang saya rasakan. Sehingga saya melihat banyak orang yang datang untuk konsultasi bukan karena makanan, Pak. Bagus-bagus makanannya, bagus-bagus. Saya bilang rileksnya kurang. Nah itu, jadi kita harus namanya manajemen stres. Akhirnya saya belajar lagi tentang mental. Saya balik lagi, hidup ini buat apa sih sebenarnya? Tujuan hidup apa? Sampai belajar begitu, Pak. Nah itu yang bikin saya, ternyata saya mesti lepas, saya mesti ikhlas, saya mesti rela, saya mesti ini. Itu yang bikin jadi lebih tenang. Pelan-pelan, Pak, itu memang nggak bisa langsung. Pelan-pelan saya belajar. Soalnya kalau ada yang dipikirkan, kita tuh jadi susah untuk ini. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang memang nggak ada pikiran, tapi karena udah kebiasaan, jadi ya boleh mana aja. Buyarin kebiasaan. Dan cara tadi, satu, lampu nggak ada jam, terus biarin walaupun nggak bisa tidur di kamar aja, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, kan ada aktivitas. Jadi pelan-pelan, atau kita bantu sama obat tidur, tapi harus ke dokter psikiater untuk dikasihkan obat tidur. Pelan-pelan kita belajar lagi yang ketiga, melepas, supaya kita benar-benar lepas, relax. Nah Bapak boleh sekali-sekali, mungkin Bapak mesti kemana gitu, keluar Surabaya atau ke tempat mana yang Bapak bisa rasanya banget tidur di sana gitu loh. Sekali-sekali supaya mulai, kalau kita di kamar kita kadang-kadang, Pak, tapi ada juga orang yang malah keluar nggak bisa tidur sih, terserah aja. Jadi atau belajar, cuma yang saya bilang nanti Bapak akan kebangun itu wajar di kondisi Bapak, di kondisi saya juga dulu seperti itu. Jadi gini, Pak, nadi kita kencang, kita mau tidur sampai di dalam fase deep yang paling dalam ya, terus kita naik lagi. Ada beberapa fase tidur nih, ngomongin teori, Pak, ya. Naik lagi, tidur lagi dalam, naik lagi, terus mimpi, tidur lagi. Kalau anak kecil mimpi, tidur lagi ke dalam. Kalau kita, Pak, belum sampai dalam, karena nadi kita kenceng, Pak. Nadi kita kenceng karena inflamasi, karena ada autoimun. Nadi kenceng, jadi susah masuk ke dalam. Jadi gampang kebangun, gampang mimpi sedikit kebangun, gak masuk ke dalam. Jadi olah nafas waktu kita bangun jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, itu cuma supaya ngerem aja. Nanti tidur kita harapkan masuk ke dalam. Nah caranya tadi, tapi kalau Bapak pakai obat tidur pasti Bapak dalam. Cuma harus ke psikiater. Wah, itu juga pelan-pelan Bapak harus lepas. Caranya gimana melepas obat tidur? Mungkin kita serileks mungkin. Harus belajar lagi, Pak. Nggak cukup, Pak. Banyak orang memang udah olah nafas bagus, lama-lama nggak mempan lagi olah nafas. Karena pikirannya masih, Pak, di situ. Maaf, Pak, ya, itu mesti latihan, Pak. Lepas. Mesti kita latihan. Saya juga masih latihan sampai sekarang. Saya coba lepas. Saya latihan terus. 1 jam sekali bahkan saya latihan. Saya melatih diri saya, ini bukan saya. Diri saya ini, badan saya ini bukan saya. Badan saya akan saya tinggalkan. Emosi, pikiran saya akan tinggalkan. Jadi siapa saya gitu. Jadi kita belum mati, maaf, Pak, ya, saya ngomongin saya. Saya belum mati, tapi saya latihan, saya bersama dia. Bikin tenang. Jadi nggak lengket di dunia. Nggak lengket ke dunia tuh badan. Dunia tuh maksud saya badan. Nggak lengket ke badan ini gitu. Nggak lengket sama peristiwa-peristiwa ini. Ini hanya sementara buat saya, dan saya lakukan yang terbaik bersama dengan dia, sumber kasih sayang. Pelan-pelan. Mesti belajar lagi. Saya juga masih belajar. Itu aja, Pak, paling dari saya.